Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam, Bu Lia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ria? Alhamdulillah sehat. Bu Lia juga bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Ria. Nanti akan melakukan proses coachingnya hari ini ya Bu Ria. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu Ria? Boleh, Bu? Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian, apakah Buria sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari Koci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Buria akan sampaikan dan jangan lupa ya Buria harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh, Bu Ria? Boleh, Bu? Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Ria kembangkan dalam proses coaching pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitunya kompetensi inti coaching ya, Bu. Yang pertama, kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot pada coach, Bu. Baik, jadi Bu Ria ingin mengembangkan tiga kompetensi inti itu ya Bu Ria, yang terdiri dari kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaannya itu tentu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, Bu ya. Yang di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasinya, Bu Ria? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu mendengar aktif, Bu, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot pada coachnya. Baik, Bu Ria. Jadi ada dua ya, Bu, yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu Ria indikator ketercapaiannya itu apa, Bu? Saya sih ketercapaiannya ingin saya dapatkan dari coaching ya, saya ingin coach saya menemukan solusi permasalahannya. Kemudian, saya juga ingin coach saya tahu langkah-langkah dalam penyelesaian masalahnya tersebut, Bu. Oh, baik. Baik, Bu Ria. Jadi, indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya, Bu Ria. Baik, Bu Ria. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Bu Ria melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu Ria. Iya, Bu. Silahkan Bu Ria silakan Bu Ria melaksanakan proses coachingnya. Iya, Bu. Assalamualaikum, Bu Wiwit. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ria. Alhamdulillah sehat. Bu Ria, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik, Bu Wiwit.
Saya dengar Bu Wiwit mau menyampaikan sesuatu kepada saya. Mau cerita apa nih Bu Wiwit? Iya Bu, ini saya ingin menceritakan permasalahan yang ada di sekolah saya, Bu Ria. Oke. Jadi kita hanya punya waktu 15 sampai 20 menit ya Bu Wiwit. Silakan Bu Wiwit Ya, mau Bu. menceritakan apa? Hmm. Ini Bu Ria, di sekolah saya ini tuh saya melihat siswa itu banyak yang merasa bosan gitu ketika belajar. Kemudian untuk belajar di sekolah karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru di sini melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu cuman dengan berceramah. Padahal mereka itu bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah kita ini seperti Infokus, kemudian di sini juga ada lapangan yang luas yang ada di depan sekolah, dan itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru di sini tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan hal tersebut atau media-media yang ada di sekolah. Begitu, Bu. Mereka tetap saja menggunakan pembelajaran yang begitu-begitu saja, sehingga itu membuat siswa banyak yang bosan saat proses pembelajaran. Baik Bu. Berarti di sekolah Bu Wiwit itu masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Bu? Iya Bu, pembelajarannya hanya dengan berceramah dan itu saja. Setelah saya lihat, eee, gimana pembelajarannya gitu, Hmm. Bu. Kemudian, sepertinya anak-anak malas gitu. Jadi mereka itu tidak antusias untuk belajar di sekolah, begitu, Bu. Baik Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Saya itu ingin adanya perubahan gitu, Bu. Perubahan setidaknya sedikit terlihat itu, ada perubahan di sekolah ini seperti cara pembelajarannya. Saya inginnya, lebih, diubah begitu. Mungkin dengan menggunakan metode atau model, pembelajaran yang lain atau pemanfaatan media yang ada di sekolah. Atau mungkin juga, media-media lainnya yang sudah disediakan di sekolah. Oh, jadi Bu Wiwit ini ingin adanya perubahan di rekan Bu Wiwit untuk merubah cara mengajar ya Bu? Ya begitulah, Bu, biar ada perubahan gitu. Nah, Bu Wiwit, perubahan seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan Bu Wiwit? Tentu saya ingin perubahan yang menuju ke, arah yang baik lebih baik gitu, Bu. Seperti penggunaan metode, model pembelajaran yang bervariasi, terus pemanfaatan media pembelajaran, yang ada di sekolah dengan cara memaksimalkan, hal-hal yang ada di sekolah. Karena di situ kan sudah ada disediakan, tapi, mungkin teman-teman kurang memanfaatkan media yang ada secara maksimal. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya, Bu. Nah, pembelajaran yang bervariatif itu bisa dibilang idealnya itu berada di level 10 ya, Bu. Nah, kira-kira untuk di sekolah Ibu sekarang berada di level berapa ya, Bu? Eee, Kalau itu mungkin, kami berada di level 5 Bu, karena masih banyak yang walaupun ada beberapa guru ya, yang sudah memanfaatkan atau menggunakan, media pembelajaran dan, di sekolah, eee, tapi, mmm masih beberapa, belum melakukan, pengembangan diri yang baik. Kemudian, beberapa teman-teman belum memanfaatkan teknologi, seperti PowerPoint dan seterusnya. Tapi sebagian besar juga masih belajar begitu. Mmm, Mereka masih belajar bagaimana cara menggunakan media atau metode-metode yang baik, begitu, Bu. Baik, Bu. Kira-kira nih ya, Bu, level berapa sih yang ingin Ibu lihat dari rekan-rekan Bu Wiwit? Eee, Sepertinya tidak terlalu banyak ya, Bu, karena kita sedang berusaha nih
berusaha untuk adanya perubahan walaupun tidak terlalu signifikan, tapi setidaknya ada perubahan sedikit. Inginnya sih setidaknya di level 7 aja dulu, Bu, gitu. Karena di sini apa ya? Banyak guru juga yang sebenarnya ingin dan antusias, tapi bingung juga cara memulainya dari mana dan seperti apa gitu. Kalau sudah begitu, Bu, sekarang langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa kira-kira, Bu? Hmm, Mungkin pertama saya akan mendiskusikan permasalahan dari semua rekan-rekan yang ada di sini, kemudian ingin adanya perubahan dalam pembelajaran. Kemudian kalau ada guru yang ingin ada perubahan pembelajaran, saya akan melakukan adanya pendampingan. Terus ada mungkin melakukan mentoring, begitu Bu. Ya, melakukan mentoring ya, Bu. Selain mentoring, Bu, apakah ada strategi lain yang untuk dilakukan sehingga bisa memberikan perubahan kepada rekan-rekan Ibu? Sepertinya kalau biar ada di apa namanya, mencakup skala yang besar itu biasanya dilakukan dengan cara pelatihan atau mungkin workshop gitu, Bu. Maksudnya, maksudnya itu misalnya pelatihan dan workshop untuk semua guru. Hmm, baik. Kira-kira, Bu, tadi ada mentoring, ada workshop, ada pelatihan. Nah, untuk saat ini yang paling nyaman untuk dilakukan itu metodenya apa ya, Bu, kira-kira? Eee, Kayaknya sih, lebih ke mentoring dulu ya, Bu. Karena kalau yang mentor ini kan sasarannya yang, pingin mau ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini kan nanti dia itu sasarannya, mmm, ya karena tuntutan dari sekolah kan ada pelatihan, tapi dia itu sebenarnya, belum ada gitu, belum ada kemauan secara sendiri gitu. Saya inginnya melakukan mentoring ini yang benar-benar mau dianya itu yang melakukannya sehingga ada perubahan begitu. Baik, Bu. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Wiwit untuk melaksanakan mentoring tersebut? Saya punya teman, dia, jago banget IT gitu. Mungkin nanti bisa membantu saya, untuk menyamakan konsep dulu dengan rekan-rekan saya. Seperti, apa ya, dengan, Bu Titis nanti di situ akan, membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut sehingga nanti sasarannya lebih banyak. Gitu, Bu. Baik, Bu Wiwit. Berarti nanti Bu Wiwit akan mengadakan kolaboratif ya dengan rekan-rekan guru yang lain. Iya betul, Bu. Saya akan kolaboratif dengan teman-teman yang sefrekuensi tentunya ya, Bu. Oke, nah sekarang kita sudah di penghujung acara nih Bu Wiwit. Dari percakapan ini, apa sih yang Ibu dapatkan? Saya ada sedikit gambaran, Bu. Ada gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu pada pemberian dampak kepada rekan-rekan ini untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap, atau kepada siswa. Yaitu mungkin ada, nanti saya akan ambil yaitu dengan cara mentoring gitu. Untuk saat ini yang bisa saya lakukan mungkin dengan cara itu, dengan cara mentoring begitu, Bu. Wah, saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita-cerita Bu Wiwit setelah melakukan mentoring nanti. Jadi, mungkin untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu, percakapan kita. Nanti lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Ya, terima kasih ya Bu atas kesempatannya dan waktunya setelah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusi. Makasih ya Bu. Sama-sama Bu Wiwit, semoga kita bertemu lagi. Tutup aja ya Bu Wiwit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam, Bu Lia. Bagaimana tadi hasil dari proses coaching? Sudah berjalan dengan lancarkah? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu Ria, yang akan saya tanyakan kepada Bu Ria. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Tadi, selama coaching, saya sudah melakukannya dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian, saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik Bu Ria, sudah berhasil berarti ya Bu Ria, untuk melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan Bu Ria, tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada Koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam Koci tersebut, kemudian Bu Ria sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Bu Ria sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci, agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bu Ria dengan Koci yang sudah fokus terhadap Koci. Arahnya di situ, Bu Ria sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Bu Ria juga sudah mendengarkan aktif dan tentunya Bu Ria tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Baik, Bu Lia, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami lagi bagaimana alur Tirta ini supaya nanti bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching. Baik Bu Ria, luar biasa. Jadi Bu Ria akan mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.